Halo semua, masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Dan materi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang soal-soal aplikasi atau soal-soal penerapan yang berkaitan dengan SPLDV. Dan biasanya soal-soal seperti itu biasanya dalam bentuk soal cerita. Baik, mari kita pelajari untuk materi ini. Nah, untuk penyelesaian soal aplikasi atau penerapan dan soal cerita dalam SPLDV itu biasanya bentuknya memang bervariasi ya. Tetapi untuk langkah-langkah menyelesaikannya, biasanya kita bisa mengikuti langkah-langkah yang seperti ini. Yang pertama, kita harus membaca dan memahami dulu soal dengan seksama. Jadi maksud soalnya apa, itu harus kita pahami dulu. Yang kedua, kita bisa membuat permisalan dari data yang ada di dalam soal dengan variabel tertentu. Jadi buat permisalan dengan variabel tertentu dari data yang diketahui di soal. Langkah berikutnya, kita membentuk sebuah model matematika dari data yang diketahui di soal. Model matematikanya biasanya bentuknya berupa persamaan linier dua variabel. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan model matematika tersebut dengan cara seperti kita menyelesaikan SPLDV. Bisa dengan metode substitusi atau juga metode eliminasi. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, untuk permisalannya biasanya itu selalu berkaitan dengan apa yang ditanyakan di soal. Jadi yang ditanyakan di soal itu apa, maka itulah yang akan kita buat sebagai variabel. Nah, biasanya untuk data yang diketahui dari soal itu biasanya dapat dibuat dua buah model matematika yang dapat disusun. Nah, ini biasanya soal SPLDV ciri-cirinya seperti ini. Nah, untuk lebih mudah, kita akan langsung ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan ada dua bilangan, di mana 2 kali bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua diperoleh 18. 2 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua diperoleh 14. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, dari sini kita harus memahami soal terlebih dahulu. Jadi di sini di soal ini dibicarakan tentang dua buah bilangan. Tentu saja ini dua buah bilangan yang berbeda. Nah, data yang pertama, 2 kali bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua diperoleh 18. Data kedua, 2 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua diperoleh 14. Tentukan kedua bilangan ini. Nah, maka di sini seperti yang sudah disampaikan, kita bisa membuat permisalan dari data ini. Jadi langkah pertama kita misalkan. Apa yang dimisalkan? Kita lihat dulu yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan kedua bilangan ini. Maka yang bisa kita buat permisalan, bilangan pertamanya itu adalah X dan bilangan keduanya adalah Y. Karena yang kita diminta mencari adalah bilangan pertama dan bilangan kedua. Dan itu belum diketahui. Maka inilah yang kita misalkan dan nantinya ini yang akan kita cari nilai X dan Y-nya ini. Kemudian kita akan coba menyusun model matematikanya. Nah, untuk model matematika di sini kita harus memperhatikan data yang ada di soal ini. Datanya apa yang diketahui di soal ini? Di sini sudah diketahui data pertama. 2 kali bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua diperoleh 18. 2 kali bilangan pertama. Maka di sini kalau bilangan pertamanya adalah X, 2 kali bilangan pertama itu bisa ditulis dengan 2X. Gitu ya. Jadi 2X. 2 bilangan pertama dijumlahkan bilangan kedua, berarti ditambah dengan bilangan keduanya adalah Y, itu diperoleh 18. Nah, ini adalah model matematika yang pertama. Sekarang dari soal itu juga diketahui data kedua. Ini jadi model matematika yang kedua. 2 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Berarti 2X dikurangi bilangan kedua diperoleh 14. Nah, inilah yang menjadi SPLDV kita. Begitu. Nah, ini yang akan kita selesaikan dengan metode eliminasi atau substitusi. Saya mau pakai eliminasi aja ya. Di sini saya mau mengeliminasi Y-nya. Jadi Y ini yang mau saya eliminasi. Maka dua persamaan ini bisa kita apakan ya? Kalau ini plus, ini min, berarti tandanya berbeda, maka harus ditambah. Maka semua harus ditambah. 2X ditambah 2X menjadi 4X.
Y ditambah min Y itu hasilnya 0. Tinggal yang sebelah sini 18 ditambah 14. Berarti hasilnya adalah 32. Sehingga kita peroleh X sama dengan 32 dibagi 4. Berarti nilainya adalah 8. Nah, X sudah ketemu. Sekarang kita mencari Y-nya. Untuk mencari Y, saya pakai substitusi aja ya. Jadi X ini saya substitusikan ke persamaan yang pertama. Saya substitusikan ke persamaan pertama yaitu 2X plus Y sama dengan 18. X-nya kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 8 ditambah Y sama dengan 18. Berarti ini 16 ditambah Y sama dengan 18. Maka Y sama dengan 18 dikurangi 16. Ketemulah nilai Y-nya adalah 2. Nah, sudah selesai. Jadi, kalau begitu kita kembali ke pertanyaannya. Berarti bilangan pertama di situ sebagai X. Kita tadi memisahkan bilangan pertamanya adalah X, maka bilangan pertamanya adalah 8. Sedangkan bilangan keduanya itu adalah Y, berarti nilainya adalah 2. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Begitu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan soal cerita atau soal aplikasi. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, ke contoh soal yang kedua. Harga 3 buah buku dan 5 buah pensil 15.000, sedangkan selisih 2 buku dan 3 pensil adalah 500. Tentukan harga 4 buku dan 6 buah pensil. Sama, apa yang bisa kita misalkan di sini? Untuk pertanyaannya itu adalah harga 4 buku dan 6 buah pensil. Nah, di sini kita akan bisa mencari harga 4 buku dan 6 buah pensil ini kalau kita tahu harga masing-masing buku dan harga masing-masing pensil, atau harga sebuah buku dan harga sebuah pensil. Maka itulah yang akan kita misalkan. Jadi harga satu buku itu kita misalkan dengan X, sedangkan harga satu pensilnya kita misalkan dengan Y. Nah, kalau sudah kita misalkan, maka sekarang kita bentuk persamaannya. Dari kalimat yang pertama, harga 3 buku dan 5 pensil itu adalah 15.000. Kalau harga satu bukunya itu adalah X, maka kalau harga 3 buku itu bisa kita tulis 3X. Jadi persamaan yang pertama itu adalah 3X karena harga 3 buku dan 5 pensil. Berarti bisa kita tulis plus 5 pensil, berarti 5Y. Harganya adalah 15.000. Persamaan kedua itu ada di kalimat yang kedua. Sedangkan selisih harga 2 buku dan 3 pensil, ingat di sini adalah selisih. Selisih 2 buku berarti 2X, kalau selisih berarti min. Dan 3 pensil berarti 3Y adalah 500. Nah, inilah persamaan SPLDV yang kita punya. Maka ini bisa kita eliminasi. Kita mau mengeliminasi apa? Misalkan saya mau mengeliminasi si X-nya ini. Berarti kita samakan dulu koefisiennya ya. Yang atas supaya sama biar jadi 6. Ini kan 3 dan 2. Supaya sama jadi 6 berarti ini kali 2. Yang ini kali 3. Maka kita kalikan 2 semua. 3X kali 2 berarti 6X. Ditambah 5Y kali 2 itu 10Y. Sama dengan 15.000 kali 2 berarti 30.000. Persamaan yang kedua kali 3 berarti ini juga 6X. Dikurangi 3 kali Y kali 3 berarti 9Y sama dengan 500 kali 3 berarti 1.500. Nah, dua persamaan ini karena dia sama-sama plus maka harus dikurangi. 6X kurangi 6X 0, 10Y dikurangi min 10Y. Min dengan min jadi plus ya, berarti menjadi 19Y sama dengan 30.000 dikurangi 1.500, berarti 28.500. Maka nilai Y-nya adalah 28.500 kita bagi dengan 19. Berarti nilai Y-nya adalah 28.000 dibagi 19 itu ketemunya adalah 1.500 ya. Jadi ketemulah nilai Y 1.500.
Nah, kalau sudah, sekarang kita mencari nilai X-nya. Dari mana? Kita pakai salah satu dari dua persamaan ini. Saya pakai persamaan yang kedua ya, yang angkanya lebih kecil. Persamaan kedua itu adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan 500. Kita tinggal masukkan nilai Y-nya. Berarti 2X min 3 kali 500 sama dengan 500. Maaf, ini 1500 ya. Maka 2X min 4500 sama dengan 500. Berarti 2X sama dengan 500. Ini 4500-nya pindah ke kanan jadi plus ya. 4500 tambah 500 berarti hasilnya adalah 5000. Sehingga nilai X-nya adalah 2500. 5000 bagi 2. Begitu ya. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita kembali ke soal. Ini apa artinya nilai 2500? Berarti kalau gitu harga satu bukunya itu adalah 2500. Sedangkan harga satu pensilnya adalah 1500. Nah, yang ditanyakan adalah harga 4 buku dan 6 pensil. Berarti saya boleh tulis 6 pensil ya. Plus 6 pensil. Berarti di sini harga 4 buku ya 4 kali 2500 ditambah 6 pensil, berarti 6 kali 1500. Maka di sini hasilnya adalah 10.000 ditambah 6 kali 1500. Berarti hasilnya adalah 9.000 ya. Jadi di sini 9.000. Maka totalnya adalah 19.000. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Harga 4 buku dan 6 buah pensil. Nah, itu adalah contoh soal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Dalam sebuah pertunjukan, terjual karcis kelas 1 dan kelas 2 sebanyak 200 lembar. Harga karcis kelas 1 125.000 dan harga karcis kelas 2 75.000. Jika hasil penjualan karcis seluruhnya adalah 19 juta, tentukan banyak karcis yang terjual untuk masing-masing kelas. Gitu ya. Nah, maka di sini kita harus bisa menentukan apa yang kita misalkan dari soal di sini. Kalau kita apa ya yang kita misalkan? Kembali lagi di sini ke pertanyaannya. Banyak karcis yang terjual. Berarti yang bisa kita misalkan itu adalah yang pertama itu adalah banyaknya karcis kelas 1 yang terjual. Di sini saya misalkan adalah A. Sedangkan yang kedua, banyak karcis kelas 2 yang terjual. Saya misalkan dengan B. Begitu. Nah, sekarang kita susun persamaannya. Dalam sebuah pertunjukan, terjual karcis kelas 1 dan kelas 2 sebanyak 200. Berarti 200 lembar ini adalah banyaknya karcis kelas 1 dan kelas 2. Total semuanya 200. Kalau karcis kelas 1-nya A dan karcis kelas 2-nya B, berarti di sini kita bisa susun sebuah persamaan. Ya. Jadi kalau gitu bagaimana persamaan pertamanya? Ini dari kalimat pertama ini. Jadi ke persamaan pertamanya 200 lembar itu total semuanya. Berarti bisa kita tulis A plus B sama dengan 200. Kenapa? Karena banyaknya karcis kelas 1 dan banyaknya karcis kelas 2 totalnya adalah 200. Nah, ini adalah persamaan pertama. Sekarang kita beralih ke persamaan kedua. Di persamaan kedua, harga karcis kelas 1 itu per lembarnya 125.000, harga karcis kelas 2 75.000. Nah, kalau kita dapat dari kalimat ini, kayaknya susah juga untuk membuat persamaannya. Tetapi di sini ada kalimat berikutnya. Jika hasil penjualan karcis seluruhnya adalah 19 juta. Nah, jadi total penjualannya itu 19 juta. Di mana 19 juta ini adalah hasil penjualan dari karcis kelas 1 dan hasil penjualan dari karcis kelas 2. Nah, dari sini kita bisa tulis, kalau gitu 19 juta ini kan bisa dihitung dari banyaknya karcis kelas 1 dikalikan dengan harga per lembarnya, ditambah
banyaknya karcis kelas 2 yang terjual dikalikan harganya. Itu harus dapat 19 juta ini. Nah, maka dari sini kita bisa susun. Berarti untuk yang kelas 1 itu kan harga per lembarnya adalah 125.000. Nah, ini harus dikalikan dengan banyaknya yang terjual. Berarti kan A. Ditambah untuk karcis kelas 2 juga begitu. Harga per lembarnya adalah 75.000. Harus dikalikan dengan banyaknya yang terjual. Berarti B. Nah, totalnya adalah 19 juta. Jadi total penjualannya adalah 19 juta. Nah, inilah adalah SPLDV yang bisa kita susun. Kita tinggal selesaikan. Kita mau menyelesaikan dengan eliminasi. Apa yang mau dieliminasi di sini? Misalkan saya mau mengeliminasi ini ya, A-nya ya. Maka yang atas ini saya kalikan dengan 125.000. Yang bawah kali 1. Karena ada 125.000 nih. Saya tulis di bawahnya sini ya. Berarti 100 ini semua kali 125.000. Berarti 125.000 A ditambah 125.000 B sama dengan 200 kali 125.000. Itu hasilnya adalah 25 juta. Ya udah kita tulis 25 juta. Persamaan yang kedua kali 1 berarti tetap yaitu 125.000 A ditambah 75.000 B, ini tadi kurang B ya. 75.000 B totalnya adalah 19 juta. Nah, karena kita mau mengeliminasi A, maka ini kita mau kurangi ya. Jadi harus dikurangi. Maaf, ini besarnya. Jadi ini harus dikurangi. Kita kurangi dua persamaan ini. Nah, berarti ini dikurangi ini 0, 125.000 dikurangi 75.000, berarti hasilnya adalah 50.000 B. 50.000 B, yang di sini dikurangi ini hasilnya adalah 6 juta. Ya, 6 juta. Maka, temulah nilai B-nya adalah 6 juta dibagi 50.000. Ketemulah 120. Nah, dah. Sekarang kita tinggal mencari yang nilai A-nya. Saya tulis di sini, untuk mencari A, itu saya pakai persamaan pertama, yaitu A plus B sama dengan 200. Kita sudah ketemu nilai B-nya adalah 120. Berarti kalau begitu, nilai A-nya adalah 200 dikurangi 120. Berarti hasilnya adalah 80. Nah, apa artinya? Artinya, banyaknya karcis kelas 1 yang terjual adalah, nah, jadi kesimpulannya, banyak karcis kelas 1 yang terjual itu adalah sebanyak 80 lembar. Sedangkan banyak karcis kelas 2 yang terjual itu adalah 120 lembar. Nah, inilah jawabannya. Begitu, ini adalah contoh yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh yang keempat. Nah, ini tentang usia. Ini biasanya soal ini juga sering keluar juga kalau dalam ujian-ujian bisa ujian sekolah ataupun di BTS atau PAS. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, kita baca soalnya dulu. 1 tahun yang lalu, usia Ani 3 kali usia Hana. Sedangkan 4 tahun yang akan datang, usia Hana setengah usia Ani. Tentukan usia Hana dan Ani sekarang. Nah, di sini kita buat permisalan. Karena yang ditanyakan adalah usia Hana dan usia Ani sekarang. Maka, ya udah kita misalkan usia Ani sekarang, atau sekarang ini artinya tahun ini ya, itu adalah X. Sedangkan usia Hana sekarang atau tahun ini itu berarti adalah Y. Nah, sekarang kita buat persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, kita lihat dari kalimat yang pertama. 1 tahun yang lalu. Nah, ini kita harus pahami nih. Kita logikanya, kalau usia sekarang, saya mau kita samakan dulu logikanya. Kalau misalkan ada seseorang yang usianya sekarang adalah 5 tahun.
Berarti 1 tahun yang lalu usia dia berapa? Jadi kalau kita buat tabel nih, usia 1 tahun yang lalu berarti kan 5 dikurangi 1, yaitu 4 tahun, ya kan? Lah, kalau usia dia 1 tahun yang akan datang, maka dia usianya akan bertambah 1 tahun kan? Berarti kalau dia sekarang 5, berarti 1 tahun yang akan datang dia usianya adalah 6 tahun, begitu. Kalau dia sekarang usianya X, maka 1 tahun yang lalu usianya berapa? Pasti dikurangi 1 tahun, berarti X min 1. Usia dia 1 tahun yang akan datang, berarti ya X plus 1 tahun, kan begitu. Kalau misalkan usia dia 5 tahun yang lalu, berarti kalau sekarang X, berarti 5 tahun yang lalu, berarti dia X min 5. 5 tahun yang akan datang, berarti ya X plus 5, begitu ya. Maka di sini ini harus kita perhatikan. 1 tahun yang lalu usia Ani 3 kali usia Hana. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu berarti usia Ani itu kalau sekarang ini adalah X, berarti 1 tahun yang lalu dia X min 1. Sedangkan usia Hana berarti Y min 1. Kan begitu. Nah, maka untuk persamaan yang pertama ini, 1 tahun yang lalu usia Ani 3 kali usia Hana. Usia Ani itu adalah X min 1. Adalah 3 kali. Berarti bisa ditulis 3 kali usia Hana. Usia Hananya kan Y min 1. Nah, inilah persamaan yang pertama. Jadi kalimat ini, usia Ani 3 kali usia Hana untuk 1 tahun yang lalu. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi X min 1 sama dengan, ini bisa buka kurungnya berarti menjadi 3Y min 3. Atau boleh X min 3Y sama dengan min 3, satunya pindah ke sini, min 3 plus 1. Atau X min 3Y sama dengan min 2. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita ke persamaan yang kedua. 4 tahun yang akan datang. Berarti 4 tahun yang akan datang usia Ani jadinya berapa? Kalau sekarang ini adalah X, berarti 4 tahun yang akan datang si Ani ini usianya adalah X plus 4, ya kan? Sedangkan usia Hana berarti Y plus 4, kan begitu? Karena 4 tahun yang akan datang. Maka, sedangkan 4 tahun yang akan datang, usia Hana setengah usia Ani. 4 tahun yang akan datang, saya tulis di sini ya, saya lanjutkan di sini. Jadi untuk persamaan yang keduanya, usia Hana, berarti usia Hananya kan Y plus 4. Itu adalah setengah usia Ani. Usia Ani 4 tahun yang akan datang kan X plus 4. Nah, inilah yang kita sederhanakan bentuknya. Berarti menjadi, ini boleh deh supaya nggak ketemu pecahan, ini semua saya kalikan 2. Berarti yang depan ini kali 2, Y plus 4. Yang ini juga kali 2, setengah kali 2 kan 1, tinggal X plus 4. Atau 2Y ditambah 8 sama dengan X plus 4. Berarti di sini X-nya saya pindah ke kiri, berarti menjadi min X plus 2Y sama dengan 4 min 8. Atau min X plus 2Y sama dengan min 4. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini persamaan yang pertama, sedangkan ini persamaan yang kedua, kita eliminasi. Saya tulis ulang ya, jadi X min 3Y sama dengan min 2, dan min X plus 2Y sama dengan min 4, ini saya eliminasi X-nya. X-nya berarti kan di sini plus, di sini min, berarti harus ditambah. Maka di sini X plus min X itu 0, min 3Y ditambah 2Y. Berarti hasilnya adalah min Y sama dengan min 6. Ya, min 2 tambah min 4. Atau Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Ini udah ketemu. Sekarang tinggal nyari X. Untuk nyari X, saya pakai persamaan yang pertama ini ya.
Persamaan yang pertama, X min 3Y sama dengan min 2. Berarti X min 3Y-nya saya ganti dengan 6 sama dengan min 2. Berarti X min 18 sama dengan min 2. Berarti nilai X-nya min 2 plus 18 atau X sama dengan 16. Jadi, nah sampai sini kita bisa simpulkan. Jadi, usia Ani sekarang ini adalah 16 tahun. Sedangkan usia Hana sekarang itu adalah 6 tahun. Nah, ini jawabannya. Begitu, ini adalah soal-soal tentang soal tentang usia. Saya masih ada satu contoh soal lagi ya. Ini adalah contoh soal yang terakhir. Misalkan sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih dari 3 kali lebarnya. Jika keliling persegi panjang 62 cm, tentukan luas persegi panjang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas. Nah, kalau rumusnya luas itu kan luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti kita harus nyari panjang dan lebarnya dulu. Maka di sini yang harus kita misalkan ya panjang. Panjang persegi panjang ini saya misalkan dengan P. Sedangkan lebarnya itu dimisalkan dengan L. Nah, sekarang kita susun persamaannya. Persamaan yang pertama dari kalimat yang pertama ini. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih dari 3 kali lebarnya. Jadi persamaan pertama, panjangnya itu adalah 3 lebihnya. Berarti 3 lebih dari 3 kali lebarnya. Berarti lebih 3 plus 3L. Gitu kan? Ini adalah persamaan pertama. Terus persamaan yang kedua. Keliling persegi panjang itu adalah 62. Nah, keliling persegi panjang itu kan rumusnya 2P ditambah 2L. Begitu kan? 62. Ya sudah, ini adalah persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, untuk lebih mudah, saya akan menggunakan metode substitusi aja untuk soal yang ini, yaitu substitusi persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Di mana persamaan keduanya adalah 2P plus 2L sama dengan 62. Berarti 2 kali P-nya kita ganti. P-nya kita ganti dengan 3 plus 3L ditambah 2L sama dengan 62. Maka ini kita kalikan. 2 kali 3, 6 plus 6L plus 2L sama dengan 62. Atau 6 tambah 2, ini 8L sama dengan 62 dikurangi 6. Atau, saya lanjutkan di sini, berarti 8L sama dengan 62 dikurangi 6, itu hasilnya adalah 56. Ya. Berarti L sama dengan 56 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 7. Nah, sudah ketemu nilai L-nya. Sekarang kita tinggal mencari P-nya. Untuk mencari P, saya pakai persamaan yang pertama, yaitu P sama dengan 3 plus 3L. Berarti 3 plus L-nya kita gantikan ke sini. Berarti hasilnya adalah 3 plus 21. Berarti ketemulah panjangnya adalah 24 cm. Sedangkan lebarnya 7 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Luas itu P kali L. Berarti P-nya adalah 24, sedangkan L-nya adalah 7. Maka hasilnya 24 kali 7 itu hasilnya adalah 168 cm persegi. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, ini adalah pembahasan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan aplikasi atau penerapan SPLDV. Semoga pembahasan ini bisa kalian pahami dan membantu kalian dalam belajar ya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.